Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Fredianto, Sekretaris Orang Muda Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini atas anugerah Tuhan, kemurahan yang berlimpah. Kita boleh bangun dari tidur kita dan merasakan kekuatan serta kesehatan yang baru. Kita boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan kita tahu ini semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan hati dan berdoa. Sembah sujud kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sempurna dan tidak terbatas. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah yang kembali boleh kami rasakan pada hari ini. Kami bersyukur dan menaikkan pujian kami atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pemikiran kami, agar ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, hidup kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami semakin hari mengandalkan, bersandar, dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Taruhlah hamba-Mu di tempat yang paling rendah saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami semua yang mendengarkan suara Allah berbicara bagi kami, kehidupan kami, kerohanian kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pengorbanan sejati. Dan ayat penekanan kita di dalam ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dalam dunia modern saat ini, hampir semuanya dinilai dengan jabatan. Hampir semuanya dinilai dengan kedudukan, dinilai dengan martabat, dinilai dengan kekuasaan, atau bahkan dinilai dengan material dan finansial. Tiap-tiap orang berlomba-lomba untuk memperoleh pengakuan diri mereka ataupun penghargaan atas keberhasilan dan kesuksesan hidup. Setiap orang berpendapat bahwa ia yang paling berhasil, ia yang paling terkemuka, atau bahkan ia yang paling benar. Hal demikian juga didukung dengan media massa yang begitu gencar menyajikan gaya hidup dan kemewahan. Dan hal-hal inilah justru yang menyebabkan manusia menjadi egois, yang menyebabkan manusia menjadi sombong, yang menyebabkan manusia menjadi tinggi hati. Sikap manusia di atas yang saya telah sebutkan tadi sangat kontradiksi dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pribadi yang begitu mulia, karena Yesus mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba serta taat sampai mati di kayu salib. Dan hanya oleh kasih Kristus kepada kita, sehingga Ia dengan rela berkorban, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa umat manusia. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, teladan Kristus hendaknya menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita hidup saling menghormati, hidup tidak sombong, tidak egois, mau berbagi dengan sesama, bahkan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Segala tindakan kita ditunjukkan hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa. Dan inilah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Karena firman Tuhan berkata di dalam pembacaan yang telah kita bersama-sama dengarkan pada pagi hari ini, "Anakku, anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat yang ke-18 dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Pengorbanan Yesus merupakan sebuah pemberian yang terbesar di dalam sejarah umat manusia. Jauh sebelum kenyataan sulit yang dihadapi Yesus, bahwa nanti dia akan lahir di dalam sebuah kandang. Ini merupakan sebuah bukti penolakan manusia terhadap kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Dan hal ini juga dinilai sebagai bagian terkecil dari semua penderitaan panjang yang akan dialami oleh Yesus sampai dia mati di Golgota. Bagi Yesus, tidak diterima pada awal kedatangannya belumlah merupakan penderitaan yang dimaksudkan terberat. Walaupun kita bisa menganggap itu adalah situasi dan keadaan yang sangat sulit. Selama masa pelayanan Yesus, dikatakan dan disebutkan di dalam Alkitab 3,5 tahun. Tanda-tanda penderitaan itu sudah mulai ada dari awal. Dan hampir sebagian besar pelayanan Yesus diisi dengan masa-masa kesulitan. Diisi dengan tantangan-tantangan yang begitu sulit di dalam hidupnya. Namun Yesus mau menerima kenyataan itu dan menghadapinya. Apa pendapat bahwa Yesus mati karena kehabisan darah? Dalam Matius 27 ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Argumentasi dalam ayat ini mengenai kematian Yesus bukan karena kehabisan darah. Itu sangat jelas sekali. Yesus sebenarnya berhak untuk mempertahankan hidupnya. Namun dia berada di antara dua pilihan. Mempertahankan atau memberikan nyawanya bagi umat manusia. Dan bentuk pemberian ini bukan keputusan situasional. Artinya kalau semua kelihatan baik-baik, maka saya akan memberi. Komitmen terhadap kematiannya itu dari semula memang sudah dipegang kuat oleh Tuhan. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di Golgota, dia sudah melalui serangkaian penderitaan yang luar biasa. Dari luar Yesus diperhadapkan dengan Romawi dan para ahli Taurat yang menaruh benci pada Yesus karena pelayanannya, yang membawa pengaruh besar untuk dunia pada waktu itu. Dari dalam, Yesus tidak mendapatkan dukungan. Dia ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya, bahkan para murid-muridnya. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tenggelam di dalam dosa kita, Yesus Kristus memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita. Kitalah orang-orang yang hendak diselamatkan olehnya. Dia turun dari sorga dan menarik kita ke tempat yang aman. Dia melakukan itu semua dengan jalan menanggung hukuman atas segala kesalahan kita, yaitu dengan Yesus mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, ini merupakan pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dalam rangka Prapaskah ini, dan nantinya kita akan mengenang semua jasa dari apa yang Yesus lakukan selama ada di dalam dunia ini bagi kita. Maka marilah kita mengingat akan kasih Allah yang rela berkorban demi kita, dan menunjukkan kasih-Nya yang tulus dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Marilah kita belajar untuk menghargai dan menghormati pengorbanan yang sejati itu, dengan hidup lebih baik
sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan hidup bersandar kepada Tuhan, dengan hidup melakukan firman Tuhan, maka hal ini adalah bagian-bagian penting dari apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Dan biarlah hari lepas hari kita boleh mempergunakan hidup kita untuk senantiasa membuktikan kasih Allah yang telah nyata di dalam hidup kita dan menaruh kasih dari Allah itu kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu yang telah kembali menguatkan iman kami. Bagaimana pengorbanan yang sejati telah Engkau berikan bagi kami sebagai umat-umat manusia yang berdosa. Kami mengaku dan kami sadar seringkali kami mengecewakan Tuhan. Seringkali kami melukai hati Tuhan. Seringkali kami lari dari perintah-perintah yang telah Engkau tetapkan di dalam hidup kami. Namun biarlah ketika kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan kembali betapa pentingnya menjadikan Engkau sebagai Allah yang memberikan pengaruh besar di dalam hidup kami, yang telah membuktikan dan menunjukkan kasih-Mu yang besar melalui pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini atau bahkan hari-hari ke depan. Dan apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan dapat menerima sebagai bentuk untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.